Satu HP harganya tembus 3 jutaan, tapi dikasih memori eMMC Bluetooth 5.0 jadul dan nggak ada gyroscope. Sedangkan yang satunya lagi udah UFS update 6 tahun, tapi desain depannya kayak HP 5 tahun lalu, plus virtual proximity yang suka ngaco. Ini bukan sekedar perbandingan HP murah. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan bahas antara spesifikasi yang salah prioritas Realme lawan fitur masa depan di bodi masa lalu Samsung. Hari ini kita bedah tuntas semua kejelekannya dan kelebihannya tentunya. Jadi pastiin buat kalian tonton sampai akhir supaya tambah ngerti dan nggak salah pilih beli HP, apalagi di harga 3 jutaan. Kita mulai dari data rilis. Samsung A17 4G rilis duluan 18 September 2025, disusul Realme C85 Pro pada 2 November 2025. Harganya, Realme ada di 3,299 juta untuk varian 825 GB, sedangkan Samsung di harga 3,399 untuk varian 825 GB. Kalau kalian ambil di bawah varian ini harusnya dapat harga yang lebih murah. Coba komen, kalian pada dapat harga berapa? Fisik Realme C85 Pro ini ganteng-ganteng serigala. Kayak kenapa? Desainnya kokoh, ada LED notifikasi di bagian belakang yang spesial, dan bahan paduan aluminium alloy dan plastik. Dia satu-satunya yang punya IP69 Pro. Ini sertifikasi gabungan antara IP68, IP66, dan IP69K. Dia juga udah berstandar militer MIL STD 810H. Ada armor shell protection juga. Jadi kalau jatuh atau kecemplung air panas, dia aman. Samsung A17 ya desainnya aman dan nggak aneh-aneh lah. Menggunakan frame plastik dan sertifikasi ketahanan hanya di IP54. Yang bikin saya kurang serg itu bagian depannya. Bezelnya tuh tebel dan water drop notch yang bener-bener besar. Hitam-hitamnya itu loh, ganggu banget. Apalagi buat HP keluaran akhir tahun 2025 kan. Layar Realme pakai AMOLED 6,8 inch 120 Hz. Samsung pakai Super AMOLED 6,7 inch 90 Hz dengan perlindungan Gorilla Glass Victus Plus. Jujur, walau Samsung cuma 90 Hz, visualnya masih tergolong smooth kalau nggak dibandingin secara langsung. Kualitas panelnya nyaman di mata. Tapi Realme dengan 120 Hz jelas lebih unggul soal fluiditas. Untuk perlindungan layar masih dipertanyakan. Masuk ke jeroan, dan disinilah Realme melakukan kesalahan besar. Chipsetnya Snapdragon 685, tua, dan storage-nya masih eMMC. Di harga 3,2 juta, ini nggak banget. Ini mungkin teman-teman ada yang tanya ya, Bang, emang ngaruh banget ya eMMC sama UFS? Kan sama-sama memori. Sebenarnya di video kami sebelumnya udah ada penjelasan mendetailnya. Tapi buat kalian yang baru nonton ini, kami coba jelaskan pakai analogi sederhana aja dan secara singkat aja. Ibaratnya, kalau di dunia PC, UFS itu SSD, sedangkan eMMC itu hard disk, HDD jadul. Kenapa UFS jauh lebih ngebut? Karena dia pakai teknologi full duplex. Bayangin ya, jalan raya dua arah yang lebar. Mobil bisa pergi dan pulang secara bersamaan. Artinya HP tuh bisa baca dan tulis data sekaligus. Makanya loadingnya cepat. Sedangkan eMMC yang dipakai Realme itu half duplex. Ini ibarat jalan sempit, satu arah yang harus gantian. Kalau mau kirim data harus nunggu yang diterima data itu selesai dulu. Efeknya apa? HP jadi lemot, gaming patah-patah, dan boros baterai. Nah, kalau kalian suka pembahasan mendetail kayak gitu, jangan lupa buat aktifin tombol loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Samsung A17 pakai Helio G99, sama-sama tua, tapi storage-nya udah UFS 2.2. Performanya jauh lebih stabil, tapi ada catatan penting nih buat Samsung. Baterainya cepat panas kalau lagi cari sinyal masif, atau saat baterainya mau habis. Ini penyakit spesifik yang saya rasakan. Soal software, Samsung menang telak. 6 kali mayor update. UI-nya itu One UI 7 sekarang. Sampai 6 tahun ke depan loh. Realme belum ada info jelas berapa kali update-nya.
Yuk, kita bahas dari sektor kamera. Realme C85 Pro punya kamera utama 50MP dan 8MP bagian depan. C85 Pro juga punya pemrosesan foto yang mantap, mungkin berkat Snapdragon-nya. Tapi, videonya waduh, guncang parah. Udah deh, mending nggak usah dipakai buat ngevideo. Atau kalau mau dipaksain ya invest lagi buat beli stabilizer kali. Dan satu lagi nih teman-teman, yang fatal banget di C85 Pro, Instagram story-nya itu loh, patah-patah banget. Nah bener-bener ini PR software yang belum beres sih menurutku dari Realme. Semoga segera diperbaiki ya. Samsung A17 kamera utamanya tuh 50MP, kamera depan 13MP, dan punya 5MP ultrawide. Hasil fotonya gimana? Ya Samsung banget. Mateng kalau cahayanya tuh cukup. Tapi kalau low light, noise-nya mulai kelihatan tuh. Selfie-nya juga agak pucat dibanding kompetitor lainnya. Untungnya ada ultrawide 5MP. Lumayan lah buat fleksibilitasnya. Terakhir, fitur pendukung. Baterai Realme juara, 7000 mAh. Kalau nggak dipakai ngegame, tembus 3 hari loh. Ada bypass charging dan reverse wire charging juga, yang bikin tambah mantap urusan baterai dari Realme C85 Pro ini. Sedangkan Samsung itu cuman bawa baterai 5000 mAh dengan pengecasan kabel yang cuman 25 watt. Standar banget, tanpa ada fitur tambahan lainnya. Para gamer mungkin bisa ikut perhatiin masalah pengecasan di Samsung ini sih. Nah, ini bagian terpenting. Jangan cuman lihat angka MP kamera atau mAh baterai. Cek juga fitur gaib yang sering disunat sama brand demi tekan harga. Contohnya di Realme C85 Pro, baterainya emang 7000 mAh, enak buat gaming lama. Tapi di speknya tertulis tidak ada gyroscope. Ini fatal buat pemain PUBG dan CODM yang biasa ngeker pakai motion. HP ini tuh otomatis coret dari list. Nggak cuman itu, Bluetooth-nya juga versi lama nih, 5.0, jadul. Terus Samsung A17 aman? Nggak juga. Perhatikan sensor proximity-nya. Dia nggak pakai sensor fisik, tapi cuman virtual proximity sensing. Penyakitnya adalah pas lagi teleponan atau dengerin VN WhatsApp, layar suka telat mati atau malah nyala sendiri. Akibatnya pipi kalian tuh bisa nggak sengaja mute telepon atau matiin panggilan. Ditambah lagi speaker Samsung tuh masih mono. Kalau ketutup tangan pas main game, suaranya hilang. Jadi pilih mana nih? Cacat yang paling bisa kalian toleransi. Kesimpulannya, pilih Realme C85 Pro hanya jika kalian tuh butuh HP IP69 Pro yang tahan banting dan baterai 7000 mAh buat kerja lapangan. Jangan beli ini buat gaming, apalagi karena absennya gyro dan pembacaan memori yang masih eMMC. Atau kalian pakai HP ini tuh buat bikin konten di sosmed atau IG story, karena hasilnya akan patah parah. Pilih Samsung A17 4G kalau kalian cari HP harian yang stabil karena UFS kan. Ada ultrawide dan jaminan update sampai 6 tahun. Asal kalian sabar dengan desain water drop serta dagu bezel yang tebal. Speaker mono yang kalau ketutup bakal mendem suaranya. Dan isu panas pas lagi cari sinyal. Kalian tim baterai badak atau tim update panjang nih? Komen di bagian bawah ya. Terima kasih sudah nonton hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.